datang dari Hakuna Matata Ginting dari Jakarta. Ingin bertanya, apa bedanya kasih Tuhan dengan kediktatoran? Karena kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan dua pilihan, kita mengikutinya atau iblis. Jika kita ikut iblis, kita akan binasa. Lalu apa bedanya dengan kediktatoran? Jika kita mengikut Tuhan, maka kita binasa, tapi dari kecil di sekolah sahabat saya diajari bahwa itu adalah kasih Tuhan. Pendeta, silakan pendeta penjelasannya. Terima kasih. Dari pertanyaan ini, apakah saya memahaminya bahwa yang namanya kasih itu walaupun kita mengikuti iblis jangan dihukum, dan kalaupun kita mengikuti iblis biarlah kita tetap mendapatkan keselamatan? Apakah itu kira-kira yang disebutkan dengan kasih Tuhan lalu dibandingkan dengan kediktatoran? Ya, sebenarnya Alkitab dengan sangat jelas memberikan perbedaan antara kasih Tuhan dengan kediktatoran. Karena, saya paling senang untuk ulang-ulang membaca ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib menebus kita dari dosa-dosa kita, supaya kalau kita percaya kepadanya kita tidak binasa. Apakah ini ada di dalam kediktatoran? Tidak ada ini dalam kediktatoran. Kalau kita mau lihat apa definisi Alkitab tentang, atau gambaran lah, kalau bukan definisi, karena biasanya definisi itu kan adalah kediktatoran adalah lalu selanjutnya. Tapi gambaran, ya, Alkitab tentang kediktatoran ada petunjuknya di dalam Markus pasal yang ke-10. Bolehkah ini dibaca oleh Stephen atau Salomo? Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Baik, saya bacakan Markus pendeta. Pasal yang ke-10 ayat 42 sampai ayat 44. Silakan. Markus 10 ayat 42 sampai 44. Ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ayat 43. "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ayat 44. "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Demikian pendeta. Ayat yang ke-45 sekalian. Ayat 45. "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pendeta. Terima kasih. Beda ya, Yesus dengan diktator. Dalam ayat yang ke-42 itu gambaran tentang diktator. Mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Sampai kadang-kadang tidak ada pilihan, harus melakukan ini, tidak ada pilihan. Ya. Di dalam cerita sejarah dunia, bila mana suatu bangsa itu diperintah oleh seorang diktator, maka keadaannya sangat tidak baik. Tapi Yesus kemudian mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Dan di antara kamu seperti apa? Ikutlah teladan Tuhan Yesus, yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kalau diktator, dia harus dilayani. Kalau Yesus, dia melayani. Jadi beda. Terima kasih.